Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Coach Sin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Sin mengucapkan terima kasih. Ya, kita serahkan kepada PSSI, dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju. Kalau ada yang bilang, wah ini permainan ini, itu mafia apa semua, aduh puluhan M, nggak mungkin lah. Siapa yang mau? Ada-ada aja. Kluivert. Niet Mane. Er komt Kluivert, geen buitenspel. Kluivert. Schoonheid. Apakah sebagai pemain, Patrick Kluivert sama bagusnya sebagai pelatih itu tidak menjamin sama sekali. Apakah ilmu dia sebagai pemain itu sama dengan ilmu dia sebagai pelatih, itu nggak ada jaminan. Pemirsa, jelang turnamen Indonesia lawan Australia Maret nanti, pemecatan Shin Tae-yong tuai kontroversi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan masalah kepemimpinan adalah salah satu yang menjadi faktor dipecatnya STY. Nah, sebagai pengganti, PSSI resmi tunjuk mantan striker Barcelona Patrick Kluivert jadi pelatih skuad Garuda. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert akan membawa timnas Indonesia bisa mengukir prestasi baru di kancah internasional? Bersama saya Anesha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi STY diganti prestasi Kluivert dinanti. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, di sebelah kanan saya ada Effendi Ghazali, pecinta sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelahnya ada Pak Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Pak Gita. Dan di sebelah kiri saya adalah salah satu ex-ko PSSI, Bang Arya Sinulinga. Selamat malam, Bang Arya. Malam. Dan Mas Akmal Maharli, koordinator Save Our Soccer. Selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola. Dan di floor sudah ada Mas Hairul Anwar, jubir Ultras Garuda, dan juga mahasiswa dari Universitas Bakri Jakarta. Selamat malam semuanya. Saya akan ke Bang Arya dulu, Bang. Bang, saya kalau buka sosial media, nama Abang tuh di-mention banyak orang. Mumpung Abang ada di sini, saya mau klarifikasi Ini nih, Bang. Bang Arya sama Mas Akmal dua-duanya. Bener gak sih, Bang? Abang salah satu orang yang meminta ketum untuk memecat STY. Saya siapa? Ketum kita ini siapa? Oke. Sederhana banget. Cobalah lihat ketum kita ini siapa. Orang spesial yang pernah mengelola Inter Milan. Pemain Inter itu 30 pemain setara Serie A, pemain Serie A 90 orang itu. Berapa tahun kan? Pelatih yang dia tangani, yang dia bawahi, Mancini, ya, Frank de Boer dan lain-lain semua, banyak banget pengalamannya, sampai dan pernah pegang DC United, hari ini pegang Oxford. Itu Pak Ketum Erick Thohir. Arya Sinulinga, klubnya paling hebat Liga 2, bos, di Sumatera Utara, di Indonesia. Liga 3. Sekarang Liga 3, kemarin Liga 2 terakhir. Jadi intinya nggak bener ya? Turun berarti, turun. Levelnya tinggi banget, bos. Tinggi banget. Ya, levelnya tinggi banget. Saya kalau Pak Erick bicara bola, saya cuma ternganga doang. Oke. Karena apa? Pengalaman beliau, penanganan beliau, saya rasa siapa sih yang bisa menekan-nekan ketum? Oke, baik, Bang. Satu. Oke. Ntar ya. Dan kembali lagi, selama beliau jadi ketum PSSI, saya udah berkali-kali bilang di mana-mana,
tunjukkan satu kebijakan beliau yang salah untuk sepak bola Indonesia. Bang Arya, apakah memang pemecatan ini sesimpel masalah komunikasi karena STY tidak kunjung bisa bahasa Indonesia, dan juga sebelum masalah Cina yang soal pergantian kapten, pergantian pemain? Ya udah nggak mau lagi membahas itu. Tapi pemirsa masih ingin tahu. Enggak lah, udah banyak. Kita ke depan aja. Nggak perlu dibahas lagi mengenai masalah itu. Tapi yang pasti, nah ini kadang-kadang kita ya, tim itu ada di locker room. Oke, ruang ganti pemain. Sebentar lu, saya mau jelasin aja. Kunci itu ada di locker room. Ketika tidak terkuasai locker room oleh pelatih atau yang ngelola tim, maka habis. Udah kalah, udah pasti kalah. Nggak mungkin menang lagi. Jadi Mourinho itu bermasalah di locker room Chelsea. Out. Banyak pelatih jagoan di dunia nggak bisa menguasai locker room, habis. Pemilik pun begitu, tidak bisa menguasai locker room, habis. Saya pernah mau ganti pelatih nih, padahal kan saya cuma ecek-ecek nih klubnya. Datang pemain bilang apa? Ganti dia, kami 8 orang, out. Jadi di tim itu locker room jadi penting. Nah, saya rasa udah banyak pembahasan mengenai locker room, nggak perlu lagi debat-debat. Ya, kita maju ke depan. Oke, saya ke Bang Fedi. Ya. Bang Ege, Hoi. Kluivert udah ditunjuk, udah resmi, diumumkan akan segera datang ke Jakarta tanggal 11 nih Bang Arya. Tanggal 11. Tanggal 11 akan datang ke Tanggal Jakarta. 12 diumumkan. 12 diumumkan. Komentar Anda sebagai pengamat Nambahin kita dikit. sepak bola. Menurut Bang Egy dia hanya job seeker apa gimana? Oh enggak, tapi sebetulnya gini pelan-pelan saya mau Kan yang rame gitu. Ini langsung job seeker. Saya pelan-pelan mau membatasi diri mengatakan ini. Saya tentu saja dalam kasus ini mendukung federasi. Artinya selama ini kan kita semua dukung lah ya. Baik ketua umumnya, kemudian ada Coach Indra Safri, Coach Sintayong. Banyak lagi coach-coach muda lain lah ya. Bima, Fahri Husaini, Nova. Ada Pak Sumarji juga, banyak exco-exco yang baik juga gitu ya. Nah kita semua dukung karena pada saat ini sebetulnya beban terbesar itu ada di mereka. Ya. Betul kan? Iya dong, membuat keputusan yang relatif tidak populer, beban sangat berat. Paling tidak menurut saya nanti berhadapannya langsung dengan 20 dan 25 Maret. Betul ya? Berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Nah pertanyaannya apakah dia langsung mencari job seeker? Ini pelan-pelan harus dijawab gitu. Yang pertama, dicari siapa alternatif terbaik. Ya, karena tadi ada masalah komunikasi dan kepemimpinan. Walaupun pada konteks komunikasinya agak jarang juga. Jadi kalau tadi dicari, coba cari satu gitu ya. Saya ini tentu saja enggak menata klub sampai level dunia, punya pemain-pemain gitu. Tapi saya sudah meliput Piala Dunia sejak 1990 lah. Lumayan lah. Nah, maksud saya kalau dicari satu, maka saya akan jawab agak jarang orang memecat pelatih, jangan memecat, mengganti pelatih Last minute. habis menang. Oh, habis menang. Ya, itu habis menang loh itu. Mengalahkan Saudi Arabia yang tidak pernah kita Pak kalahkan. Erick kan mengatakan ini adalah saat yang tepat untuk mengganti pelatih. Ya biasanya orang ganti habis kalah lawan Cina atau habis kalah lawan Jepang lah gitu, kurang lebih gitu ya. Diganti gitu. Nah sekarang kalau diganti kan habis menang. Lebih butuh lagi alasan yang kuat, yang tadi disebutkan alasannya komunikasi, Dan kepemimpinan, dan locker room. Ya. Ya. Nah memang dalam rangka sama-sama bersatu ke depan agak susah menerangkan kan. Locker room itu artinya ini, yang ini artinya ini. Akmal Makhali pernah menjelaskan itu ya. Nah kita nggak mau lagi melihat ke belakang, nggak mau lagi mengatakan bahwa oh ya Pak Coach Opa atau Coach Sintayong ini persoalannya. Yang mau saya katakan, apakah Patrick Kluivert ini adalah job seeker? Mungkin yang paling tepat itu adalah gini. PSSI Federasi sedang membutuhkan, lalu membidik beberapa orang yang tersedia yang mau datang pada hari Natal, Patrick Kluivert ini. Ya kan? Antara lain ya, salah satu yang mau datang. Dan datang bersama dengan dua nama yang menurut saya juga keren ya. Itu ada Alec Pastur Sama Daniel dan Lanzat. kemudian Daniel Lanzat ya. Walaupun sebelumnya saya berharap mudah-mudahan Jan van Schip
itu bisa dibawa gitu ya. Ternyata yang Van Schipnya enggak. Kalau Van Hal mungkin sudah terlalu agak senior lah ya, nggak mau gitu. Jadi ini kecocokan aja. Oke. Yang satu memang mungkin lagi kosong dan Yang satu yang dibidik, butuh. yang nggak butuh, terutama karena komunikasi tadi. Baik. Bayangannya sedikit aja, setengah menit, yaitu bahwa pemain-pemain kita 20% mungkin pemain lokal ya, Ya, sekarang untuk yang sekarang. 80% abroad. Iya. Nanti mereka kapan kumpulnya? Itu 20 Maret pertandingan, kumpulnya 3 atau 4 hari sebelumnya. Mungkin langsung ke Australia. Ya. Ya, nah di situ memang kalau Alfred mungkin bisa tepat karena berbicara bahasa Belanda, Akan lebih tahu apa namanya bagaimana. Ya kalau dibilang total football nggak terlalu juga. Kadang-kadang dia bukan 4-3-3, 4-2-3-1 juga ya. Tapi transisi untuk menyerangnya besar. Prestasinya membina klub dimanapun atau negara dimanapun banyak mencetak gol. Oke, saya ke Bung kurang Gita. lebih seperti itu. Ya. Bung Gita, apakah Bung Gita sebagai orang yang sudah lama melihat dan meliput langsung pertandingan di berbagai negara dan di berbagai timnas, melihat memang ada permasalahan selama ini di locker room PSSI atau timnas? Mungkin lebih bisa melihat yang secara tersirat. Oh ini ahli locker room. Tapi saya nggak ahli locker room, kecuali locker room saya sendiri. Itu aja locker room saya dengan istri saya suka ada friksi-friksi juga. Jadi saya pikir kalau locker room biasa friksi gitu loh. Tapi sejauh mana friksinya ini? Karena saya selalu melihat ini, menilai seseorang dalam kinerjanya dia harus menilai key performance dia, KPI. KPI-nya dia. KPI-nya dia kan oke, artinya dia selalu right on track. Target-target yang diberikan oleh federasi selama ini dia jalani dengan sangat baik. Saya ngomongin Sintayong ya, lolos ke 16 besar Piala Asia, lolos sampai semifinal, bahkan hampir masuk Olimpiade, lolos ke putaran ketiga. Ini yang saya membuat agak saya aneh kok KPI-nya bagus. Kemudian right on track untuk menuju ke Piala Dunia kan sekarang masih ada di urutan ketiga. Artinya untuk lolos langsung putaran lalu sebagai runner up masih oke. Bahkan masuk ke putaran keempat kalaupun ada sedikit kepleset dia tetap oke juga. Ini kenapa kemudian diberhentikan? Nah, saya tidak melihat apakah locker room ini berfungsi, karena saya selalu berpikir bahwa friksi di antara kita, asisten kita, anak buah kita itu selalu biasa. Pasti ada. Kalau di MNC ini ada sosok yang terkenal yang namanya Bung Hadi Ahai. Dulu itu dia asisten saya. Kita berantem. Artinya kata-kataan, maki-makian kita. Kenapa? Karena kinerjanya dia itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Artinya apa? Dia kadang-kadang deadline baru dia jalani. Tapi sejauh KPI-nya jalan, target ya, nggak ada yang harus saya ya kontraknya akan tetap jalan terus gitu loh. Saya tidak akan memutus kontrak yang sebagai atasannya dia. Demikian juga atasan saya berharap yang sama bahwa Kecuali fatal. kecuali targetnya tidak terpenuhi, kecuali misalnya saya harus sewa satelit, saya tidak sewa satelit kalau saya bekerja di TV, itu kan fatal. Nah itu hal seperti itu kan kalau kita lihat Sintayong sampai sekarang oke. Tapi saya tetap mendukung federasi siapapun yang dipilih. Ya. Karena diberhentikan, diputus kontrak dalam sepak bola itu adalah hal yang lumrah. Biasa. Penggantinya, kalau tadi pertanyaannya adalah gimana penggantinya? Sebagai pemain oke. Makanya kan selalu tajuk judulnya tuh mantan pemain AC Milan, mantan pemain Ajax, juara Liga Champions. Nama besarnya muncul ketika dia jadi sebagai pemain. Pelatih kedua Indonesia yang pernah memenangkan Liga Champions setelah Peter Wade bersama Aston Villa. Tapi tidak ada foto-foto dia atau bahkan video dia pada saat dia menjadi pelatih Curaçao maupun klub Turki maupun asisten-asisten pelatih lain. Jadi saya berpikir bahwa track recordnya sebagai pelatih belum terbukti dan kita harus berhadapan dengan lawan-lawan yang pada saat dia pegang Curaçao dia kalah terhadap lawan-lawan itu, Australia dan juga Bahrain. Itu aja yang saya agak ragukan jadinya. Baik, nanti jelang bulan Maret berarti ya masih ada waktu 2 bulan. Apakah bisa secepat itu untuk adaptasi, membangun chemistry? Mas Akmal gimana? Ya, semuanya kan serba menduga-duga pada akhirnya gitu kan. Sekarang misalnya, apakah ketika Sintayong misalnya ada, kita akan lolos juga? Kan duga-duga kan. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Hasil pertandingan ya. Jadi kita tidak bisa menebak apakah akan sukses atau tidak. Gitu. Nah, yang menjadi pertaruhan sekarang adalah kenapa ini diambil keputusannya begitu cepat gitu kan dan terkesan mendadak. Pasti ada masalah-masalah besar di belakang yang mungkin orang nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi PSSI ini menurut saya salut sama PSSI. Sebenarnya kami mencoba mengorek itu dari Bang Arya, tapi Bang Arya nggak mau ngeluarin. PSSI itu selalu mengemas sesuatunya itu indah di luar. Ya kan? Itu yang saya amati sebagai Save Our Soccer. Indah di luar, jadi kita kalau lihat kemasan ini bagus-bagus, tapi belum tentu di dalamnya. Kita bikin bingkisan paket buah, paket parselnya bagus, tapi buahnya ternyata ada yang busuk di dalam.
Dan itu yang menurut saya mengamati itu sejak Piala Asia sudah ada mulai friksi-friksi yang memungkinkan terjadinya klaster-klaster pemain. Dan memang kalau dulu ada sejarah Ferguson lempar sepatu David Beckham. Tapi kan orang per orang. Sama misalnya ya di Indonesia nih konteksnya. Ketidaksepahaman antara Elkan Bakot dengan Sintayong per orang. Ya kan? Kemudian misalnya yang sudah ngomong terbuka sekarang gitu kan, Maklok misalnya. Ada perbedaan pendapat per orang. Nah, kalau per orang mungkin masih bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah misalnya melibatkan banyak orang, ini kan yang akan harus ada yang diambil keputusannya. Jangan sampai kemudian misalnya untuk kepentingan ini dikorbankan yang besar, tapi kemudian untuk target yang diinginkan tidak tercapai. Yang dikhawatirkan ada lagi nih. Misal ya, ini analisa saya. Misal yang dikhawatirkan adalah kalau ini ada dalam tanda kutip ya. Sebenarnya saya takut ngomong ini. Kasihan nanti pemainnya didoxing. Gitu kan. Kluivert aja belum ke Indonesia aja sudah 500 komentar gitu kan. Baik. Ini artinya Mes gara-gara lu, Mes. Iya, Mes langsung didoxing luar biasa, dibully luar biasa. Gara-gara lu. Oh gitu. Iya. Iya, jadi saya sebut nama, jangan sebut nama. Ya, makanya saya tuh khawatir kalau sebut nama. Bahkan pemain-pemain Indonesia itu juga takut jadi komentator atau Berarti bicara sepak bola kita Indonesia. menakutkan? Bukan masalah penakut, budaya sepak bola kita yang udah berubah, Bang. Oke, kita budaya lanjut sepak lagi. bola sekarang kita udah tidak sportif lagi. Jadi menakutkan ya? Nah, yang ingin saya katakan gini, jadi ada masalah besar yang harus dihadapi oleh PSSI. PSSI mau ambil keputusan apa? Ini ada dua masalah besar bertabrakan. Jadi harus diambil masalah yang paling kecil, resikonya. Dan resiko yang paling kecil itu adalah menurut saya mengistirahatkan Coach Sintayong. Setelah misalnya ada waktu-waktu, mungkin ada waktu-waktu pembenahannya ya dilakukan atau ada komunikasi, tapi komunikasi itu ternyata tidak ada titik temu menurut saya. Oke, menurut Anda jadi pernyataan dari PSSI selama ini sugar coating apakah harus dibuka atau harus dijelaskan kenapa Kluivert? Kita akan tunggu jawabannya. Saya sudah tetap di Baik, Anda masih bersama kami di Interupsi. Kita akan mendengar dari Mas Khairul Anwar, jubir Ultras Garuda. Kondisi hingga saat ini, Kluivert akhirnya sudah ditunjuk dan resmi dan tanggal 11 akan datang ke Jakarta. Komentar Anda, Mas Khairul. Ya, sebelumnya kami dari Ultras Garuda gitu kan. Pada prinsipnya siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, siapapun kepengurusan federasinya terbukti sejak berdirinya Ultras Garuda kita dukung gitu kan. Cuman yang jadi permasalahannya adalah ketika masyarakat menilai bahwa pemutusan hubungan kerja dengan STY ini kurang transparan seperti itu kan. Harusnya kan dijelaskan secara detail gitu kan. Mungkin ada etika yang mesti dijaga yang nggak semua di-share ke publik gitu kan. Tapi menurut saya biarkan itu publik yang menilai seperti itu. Agar kenapa? Jadi ketika mungkin federasi yang tadi Mas Gita bilang punya KPI, udah sampaikan aja KPI-nya seperti apa gitu kan, faktornya apa aja gitu kan. Di mana STY yang nggak bisa memenuhi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai legasi yang sudah dibangun Pak Erick Thohir dari awal kepengurusannya, yang menurut saya udah jauh lah lebih bagus gitu kan dari yang sebelumnya gitu kan. Jangan sampai gara-gara kebijakan ini jadi agak menurun nih gitu, yang seharusnya itu bisa terselesaikan dengan komunikasi yang efektif seperti itu. Jangan sampai ini jadi polemik lagi. Kita juga sebenarnya ini juga nggak ingin juga lah ada isu mafia apa segala macam, enggak kita. Tapi bukankah udah disebutkan adalah masalah kepemimpinan dan komunikasi sehingga salah satu yang menyebabkan ruang ganti pemain tidak bisa dikendalikan penuh oleh pelatih? Atau memang pecinta sepak bola ingin jawaban lebih detail lagi? Iya, seperti itu kira-kira. Jadi mungkin kita yang di supporter mengerti gitu kan, tapi kan yang di masyarakat Indonesia yang baru mulai mencintai sepak bola Indonesia khususnya dalam hal ini timnas, itu kan nggak semuanya mengerti. Mungkin ketika di-share ke publik secara resmi dengan statement-statement yang jelas, itu mungkin bisa menghilangkan polemik yang ada. Justru kami menyayangkan lah ketika Pak Erick Thohir digiring ke sana, digiring ke sini, itu kami menyayangkan gitu, karena
itu nanti akan mungkin ya berpengaruh sama kinerja ke depannya, begitupun berpengaruh sama pelatih yang baru datang ini, Patrick Kluivert ini. Jangan sampai belum juga datang udah dibilang, oh Patrick Kluivert out, nggak usah datang apa segala macam. Kita juga nggak ingin lah seperti itu, karena tujuan kita adalah ya timnas maju terus, lolos ke Piala Dunia, siapapun pengurus PSSI-nya, siapapun pelatihnya atau siapapun pemainnya, kita selalu dukung. Oke. Mungkin itu aja. Bang Arya, apakah Kluivert sudah tahu ada penolakan yang begitu keras dari masyarakat Indonesia terhadap kinerjanya? Tahu. Sudah tahu. Apa komentar dia, Bang? Gini, saya belum mau ke sana dulu. Ya. Oke. Kenapa dipilih? Ini pemain diaspora kita, levelnya makin lama makin tinggi. Satu harganya mes itu nilainya sama dengan beberapa negara ASEAN digabung. Satu mes loh. Kevin Dix masuk juga, nanti Ole masuk juga, makin tinggi ini levelnya. Oke. Jadi memang bisa dibilang mereka bermain di timnas ranking 120 sekian dunia. Jadi pasti ini adalah pemain-pemain dengan kaliber tinggi untuk kita ya. Untuk kita itu perlu dikelola namanya emosi. Karena egonya juga tinggi ya? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Ya, saya kasih contoh, Ancelotti di Madrid. Apakah dia jagoan teknik? Dia jagoan untuk menjaga emosi-emosi pemain dan mengelola ego-ego pemain. Dan dihormati. Dan dihormati. Teknisnya ada di bawah. Zidane misalnya. Nah, Pak Erik ini melihat bahwa kondisi pemain kita yang seperti ini, dicarilah pemain yang dianggap abangannya para pemain-pemain kita ini. Siapa abangannya? Saya rasa kalau yang namanya... Abangnya maksudnya? Abang-abangan. Kalau di wartawan, ada namanya abang-abangan. Ya. Kalau abangan manggil, siap bang. Karena istilah abangan agak lain itu ya, abangnya lah. Nah, dia secara pemain, dia adalah pemain timnas legendnya Belanda. Kenapa legend? 72 kali main, capsnya 44 golnya. Dia adalah striker terbanyak mencetak gol di Belanda. Baru kemarin dikalahkan oleh yang dulu itu oleh Van Persie. Ini kondisi yang ada, ya. Dia main di Barcelona, dia main di AC Milan dan sebagainya. Ini bagi anak-anak Belanda idola, bos. Ya betul. Ini pemainnya idola betul dia. Jadi bisa jadi ini berdasarkan survei pemilihan ini, Bang? Bukan survei, kita kan tahu semua orang Belanda pasti ya namanya kayak kita lah dulu pemain Indonesia pasti Bambang Pamungkas pan diodalain. Sederhana itu. Nah, demikian juga seperti ini. Nah, dipilihlah Patrick Kluivert yang dianggap bisa mengelola dan bisa menganyomi, dan kalau dia perintah itu pasti kayak kita di wartawan, abangan bang, siap bang, kan gitu. Tapi Pak Erik, udah saya bilang selalu, Pak Erik ini jangan berpikir kita seperti di ngelola klub di Indonesia. Ngelola klub di Indonesia, ambil head coach-nya, asistennya, bebas. Atau apapun namanya, dia ngelola semua. Pak Erik enggak, dia gaya Eropa. Yang di mana diambilnya orang jadi leader loh. Tapi ada yang ngerjain tenisnya. Bang, sorry bang. Artinya Pak Erik memilih Patrick Kluivert plus asistennya? Plus asistennya. Iya. Oke. Jadi gini, nah itu juga yang kenapa, ini saya buka ya, kenapa sampai Patrick Kluivert diambil. Pak Erik itu punya 3 calon. Memang betul tanggal 25 datang Patrick. Tapi berikutnya ada lagi datang. Tanggal 27, tanggal 28 ada lagi 2 lagi datang. Ditanya ke Patrick. Mas, kalau asisten dari kami bagaimana? Oh, silakan. Karena Pak Erik ini tahu, ini leader, dia butuh pegangan teknis ya. Di bawahnya. Ditanya lagi yang sebelah. Wah, maaf. Saya kalau datang bawa tim. Jangan sentuh itu. Misalnya gitu. Ada lagi yang lain. Berbagai macam nih. Kan namanya pelatih itu kan punya masing-masing ini. Nah, dia Pak Erik menawarkan. Silakan pilih 3 asisten, bukan 1 ya. Ini asisten yang setelah kami kemas, kami cari-cari, kaliber teknisnya jagoan, bagus, ini 3. Jadi Patrick pun dikasih pilihan 3. Patrick setuju.
sama yang namanya Pastor. Pastor ini dia setuju. Pastor ini kalibernya, Ya, udah 3 klub Eropa, Belanda, Naik ke Liga 2 naik Eredivisie. Kemarin dia adalah pelatih Almer. Artinya pelatih Tom Hai ini, dia jagoan ngelola semua. Demikian juga dengan Lajat. Sama nih. Jadi ini dipilih Pak Erik seperti itu. Jadi Pak Erik itu mengemas 3 gitu. Yang memang nggak ada dalam pasti kita ini, kalau kita di Indonesia biasanya kalau klub pasti cuma mikir head coach-nya doang nih. karena udah paketan. Kalau kepaketan. Kalau ini enggak, dia kelola dengan seperti itu dan ini masukannya. Jadi inilah yang nanti diharapkan ya bisa membuat pemain-pemain kita dapat leader kuat. Ya kayak gue dulu lah, kan gue tenis nggak ngerti Aryo. Aku tapi jadi bosmu kan gitu. Kau kan tahu teknisnya, kau yang ngerjain. Tapi aku leadernya. Apakah aku nggak leader yang keren pada masa itu? Masih kau akui aku paling keren juga. Tapi pada saat sebentar Bang, artinya bagian interupsi loh ini. Iya, artinya secara leader, pemimpin kita butuh leader seperti itu. Walaupun secara teknikal dibutuhkan pendamping-pendamping yang kuat. Oke. Silakan. Ya, yaitu bahwa saya ini kayak Lonor tadi cerita ya bagaimana dia memahaminya. Sekarang udah paham betul kenapa federasi mengganti STY. Sudah paham betul? Paham. Yaitu? Udah puas belum? Enggak, alasan utamanya? Ya alasan utamanya secara teknis kan sudah disampaikan sama Bung Arya kan tadi. Ya artinya seharusnya itu yang disampaikan. Ya, kalau saya lebih ingin mengatakan Pak Erik ingin mempertahankan solidnya para pemain kita bersama dengan pelatihnya. Itu yang saya tangkap ya sebagai komunikasi. Tapi kemudian kan muncul pertanyaan begini, ini sesuatu yang penting ya dalam sepak bola dengan berbagai pendirian orang terhadap itu. Nah yang jadi pertanyaan kan sekarang apakah, ini kan sama-sama nih, kalau STY berlanjut kita lolos nggak ke Piala Dunia? Mungkin. Sebaliknya, karena selisihnya kan cuma 1 dengan Australia di atas kita. Ya, sebaliknya kalau ini dipakai, dipilih gitu, jaminan lolosnya dari siapa? Nah kan sama-sama nih. Yang pertaruhan, karena itu tadi kita dukung. Karena ini mengambil suatu keputusan yang sekali lagi tadi banyak tidak populer, resikonya besar, ditambah lagi dengan mungkin ada kompensasi dana yang harus dibayar dan lain sebagainya. Nah bagian ini yang masih menggantung tuh di para, ini kan dia Ultras Garuda, kami Garuda Qatar dan lain-lain itu. Iya, kalau di Qatar kita Garuda Qatar udah bicara saya. Iya udah, Anda sudah bicara ya? Mereka udah nangkap? Hah? Udah nangkap ya. Ya memang itu bahwa kita ingin pemain itu lebih solid lah dengan pelatih, kurang lebih seperti itu kan. Enaknya menyatakannya kepada publik. Publik ke depan untuk mencapai target yang diharapkan setinggi-tingginya itu, kita ingin pemain kita lebih solid dengan pelatihnya, tidak hanya di ruang ganti, di lapangan juga, dalam suasana sehari-hari lagi makan malam juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi selalu masih ada pertanyaan tuh. Apa tuh? Yang jamin siapa nih gitu. Siapa yang bisa jamin, kita akan jawab usai jeda tetap. Nah, iya kan? Anda kembali di interupsi, saya ke Mas Hairul. Mas Hairul, sama seperti tadi Bang Ege, apakah dari Ultras Garuda juga butuh jaminan itu? Atau masih percaya kalau bola itu bundar, jaminan itu tidak pernah ada? Iya tentunya, karena selama ini kan masyarakat luas menilai bahwa torehan yang dicapai oleh STY itu melebihi dari yang sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin bisa dibilang saat ini ya seperti mimpi gitu. Jangan sampai ke depannya ketika ini dipegang oleh PT Kluivert dan ternyata kurang memuaskan atau bahkan di bawah dari pencapaian STY, itu yang sebenarnya masyarakat khawatirkan di tengah kontrak STY yang masih berjalan seperti itu. Oke, hari Sabtu mendatang ketika Kluivert nyampe di Jakarta, apakah Ultras Garuda akan ikut menyambut? Ultras Garuda dalam hal ini jelas tidak ada kalung bunga, tidak ada tepuk tangan untuk Patrick Kluivert. Kita ada teriakan, kenapa ada teriakan? Untuk membangkitkan semangat Kluivert biar dia itu bisa membuktikan gitu. Hujatan-hujatan yang selama ini terlontar dari netizen Indonesia gitu, bisa dia buktikan kayak gitu. Buktikan aja udah gitu, karena
kita minimal butuh 7 poin untuk melaju ke babak selanjutnya. Itu yang kami harapkan. Oke, Bang Arya, dari sisi PSSI sendiri, apa target utama bagi Kluivert? Selain bisa menjadi perekrut untuk pemain-pemain grade A nantinya. Yang bilang dia targetnya merekrut itu kan cuma sampingan. Oke. Ya kan? Itu sampingan, jangan sampai dibelokkan juga. Dia kan punya leadership juga. Soal dia punya kemampuan melobi pemain kita berikutnya, itu kelebihan juga. Jadi bukan itu aja, tapi kan karena dia memang sebagai leader. Kan gitu ya. Sebagai leader ya dia harus bisa membuktikan semuanya. Nanti kita lihat aja. Dan target utamanya pasti meloloskan PSSI ke Piala Dunia 2026. Aku rasa nanti tanggal 12 Patrick Kluivert datang. Tanggal 11. 11 datang yang tanggal 12 dia kan Preskon ya. Nanti kan bisa ditanya oleh wartawan. Bagaimana ini dia gitu. Jadi silakan ditanya aja. Kan pasti dia terbuka ngomong dan sebagainya gitu ya. Walaupun udah diserang dan sebagainya, tapi dia kan Anda tahu dia pemain yang juga di Eropa juga mungkin sesuatu yang dulu mungkin udah pernah juga mengalami seperti itu ketika jadi pemain. Ya kan? Jadi ya dia akan bisa menjelaskannya nanti. Saya ke Mas Gita. Mas Gita ada 2 pertanyaan untuk Anda. Yang pertama dengan tadi kombinasi leader dan tim teknikal, apakah Anda optimis? Yang kedua kalau nanti tanggal 12 Anda ada kesempatan untuk bertanya, mau bertanya apa ke Patrick Kluivert? Saya kayaknya nggak mungkin ke sana karena besok saya ke Biak. Oke, baik. Atau titip pertanyaan ada Liga 1 di sana. Titip pertanyaan. Titip pertanyaannya adalah seperti ini. Dia kan selama ini dikenal sebagai CV-nya nggak terlalu baik sebagai seorang pelatih. Kemudian ada yang bilang secara rekrutmen dia oke. Itu yang Bang Arya bilang bahwa dia bisa mendekati pemain-pemain yang grade A. Walaupun kalau sekarang yang demikian grade A di Belanda diambil, pasti ributnya sama Ronald Koeman sekarang. Karena Ronald Koeman pasti pengen ambil juga buat tim nasional dia. Nah, grade A-nya yang agak sedikit di bawah, kalaupun bisa diambil, itu kan di Curaçao juga sudah dialami bahwa pemain-pemain asal Belanda dibawa ke sana. Tapi pada saat di lapangan kan kita punya 11 pemain atau 23 pemain yang luar biasa. Pada saat kita mentok dengan lawan kita yang bisa lebih bagus dari kita kan harus tactical change. Itu yang saya agak ragu-ragu dia bisa melakukannya. Karena Federasi Sepak Bola Curaçao sendiri juga bilang bahwa secara taktikal orang ini tidak terlalu baik. Tadi pertanyaan pertama tadi, apakah dengan tim ini akan bisa dilakukan? Karena kalau kita lihat Alex Pastoor dengan segala macam CV-nya bahwa dia pernah membawa 3 klub dari Eerste Divisie ke Eredivisie. Tapi rekornya di Eredivisie kan juga tidak terlalu kelihatan. Artinya berhadapan dengan lawan-lawan yang setara atau lebih bagus dari dia belum kelihatan. Dan kita bicara Australia, kita bicara Bahrain, kita bicara China, apalagi kita bicara Jepang. Itu kan lebih dari sekedar Eredivisie jadinya. Jadi saya juga belum terlalu yakin. Tapi balik-balik gini, 2019 pada saat Sintayong datang, saya itu waktu itu diwawancara salah satu TV bersama Towel, bersama Yusuf Kurniawan, bersama Anton Sanjoyo, kita sama-sama meragukan STY. Ini rekornya cuma bisa mengalahkan Jerman kok diambil, waktu itu kita bilang gitu. Ya, waktu itu kita dihujat bahwa anti STY ini katanya gitu. Tapi kan along the way bersama proses kita jadi saya sama Yuka jadi percaya bahwa STY bisa berbuat sesuatu gitu loh. Itu yang membuat kenapa saya jadi mempertanyakan kok STY diputus pada saat dia lagi on track. Tapi ya sudahlah, kalau kita bicara keseluruhan ya harusnya tetap mendukung. Tapi emang wartawan emang harus kritis di awal sih. Iya, kritis di awal. Tapi kalau dia udah berhasil ini, persoalannya adalah dia diberi waktu sampai 5 tahun untuk berkembang, untuk mendatangkan beberapa pemain. Ini kan ujiannya hanya 4 pertandingan. Itu yang jadi masalah. 4 pertandingan itu Krusial. hanya dalam waktu 2 pertandingan dalam waktu 2 bulan. Dan butuh 7 poin. 6 poin kalau mau masuk putaran ke-3 dan 4. Ya, tadinya balik-balik lagi bersama STY saya berpikir bahwa akan dapat 6 poin pada saat kita menjamu Bahrain dan menjamu China. Itu yang saya agak kurang yakin sekarang dengan ya dia harus harus mengembangkan tim sejak awal walaupun tim ini sendiri sudah solid. Tapi kan kadang-kadang kalau pelatih Belanda pasti berubah strategi dong, tidak 3-4-3 lagi. Misalnya jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nah ini yang saya juga agak ragu-ragu apakah demikian cepat bisa diimplementasikannya dalam waktu hanya 4-5 hari. Bukan 2 bulan loh. Dan karena mereka baru 45 pemain juga ya? Iya. Karena pasti kan punya selera sendiri kan? Iya pasti punya selera. Tapi kan katanya kan Jairo Reindewald sudah. Kemudian kita bicara Ole Romeni juga sudah akan. Itu artinya solusi buat real number 9-nya udah ada di sana. Tapi real number 9 ini apakah benar-benar mumpuni seperti halnya real number 9 negara-negara lain? Kita juga belum tahu gitu loh. Itu yang secara taktikal dan teknikal harus dikembangkan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawannya nanti.
Oke, kita Anissa, kalau kita melihat bagaimana nanti Kluivert akan menangani timnas, tentunya ini pertanyaan bagi semua orang ya, termasuk kita sendiri ya. Kita akan melihat seperti apa nanti di hari Sabtu yang tadi Pak Arya menjelaskan, kita bisa bertanya langsung pada dia kira-kira visi dan misi dan juga scoutingnya mau seperti apa. Iya, betul sekali. Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Anda melihat selama dia di bawah Van Gaal sebagai asisten pelatih, bagaimana kinerjanya? Ya kalau kita ngelihat secara umum dengan apa yang ada di kurikulum kitanya, wajar kalau kemudian meragukan ya. Tapi saya begini, saya melihat orang kan setiap orang itu pasti ada fase-fase di mana dia punya kekuatan yang bagus gitu. Contoh, luar biasa apa Erik ten Hag bersama Ajax Amsterdam. Giliran ke Manchester United nggak bisa apa-apa. Iya kan, luar biasa. Juga ya. Luar biasa apa Amorim. Ke Manchester United tidak bisa apa-apa. Jadi jangan kemudian kita menganggap ini kurikulum kitanya jelek, kemudian di sini akan jelek. Kan belum teruji gitu. Jadi menurut saya pergantian pelatih itu hal yang wajar dalam sepak bola. Gitu. Kalau kemudian cari apakah butuh adaptasi. Lah kemarin Australia ganti pelatih cepet aja. Gitu kan. Jadi pemain profesional pasti sudah memahami apa tugas dan kewajibannya, termasuk pelatih profesional sudah memahami apa tugas dan kewajibannya. Nah sekarang yang menjadi sangat penting dan sangat urgen saat ini adalah bagaimana kemudian tim ini kita dukung. Artinya dukungnya bukan berarti kita memuja berlebihan, gitu. Tapi kita dukung dan kita kritisi. Jangan orang belum bekerja sudah dikritisi kan salah. Sekarang kasih kesempatan itu untuk Kluivert dan timnya untuk membangun sepak bola tim nasional Indonesia menuju harapan yang kita sama-sama harapkan. Tapi permasalahannya nggak ada yang bisa menjamin juga akan sukses gitu. Karena kesuksesan itu hanya bisa dijamin oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita yakin kita bisa sukses. Karena kesuksesan itu dimulai dari keyakinan. Kalau kita sudah ragu dari awal ya sulit gitu kan. Jadi menurut saya sekarang adalah yang penting apa yang sudah sudah ditinggalkan Sintayong yang baik dijaga, dipelihara. Kemudian yang belum baik diperbaiki. Yang saya akan tuntut sama Patrick Kluivert sebagai pribadi, Patrick Kluivert dan timnya harus bisa bahasa Indonesia. Oke. Bang Ege, kalau misalnya tadi berbicara soal kurikulum, kalau Kluivert akankah cocok dengan kurikulum Indonesia kalau misalnya lihat dari track record dia sebagai pelatih ya, bukan untuk sebagai pemain? Indonesianya saya belum tahu, tapi ke instan untuk berbicara dengan tadi katanya adek abang, kemudian ada itu budaya sepak bola. Probabilitasnya tinggi ya. Sepak bola Belanda ya, dalam kebutuhan cuma 3-4 hari ke Australianya dan kemudian balik ke Indonesia lawan Bahrain itu oke. Tapi saya mau bicara yang lain. Sintayong di 2018 Piala Dunia ya, dia kalah itu 1-2, 1-0 Swedia dan kemudian Meksiko. Tapi menang 2-0 melawan Jerman, tapi sudah nggak punya peluang lagi. Dia kembali ke Korea Selatan itu dilempari juga oleh. Nah yang mau saya katakan gini, kita ini mungkin orang nggak terlalu memperhatikan atau jangan-jangan ketika saya ngomong ini langsung wow, nggak apa-apa, wow, yaitu bahwa ini ada semacam kesalahan menurut saya ya, di mana kita di Indonesia ini membangun sebuah gelembung media sosial yang begitu besar, yang antara lain rentetan peristiwanya ada pemain naturalisasi foto bersama, lalu di DPR ada upacara ini dan segala macam bergembira ria, mungkin nanti media sosialnya besar dan lain-lain sebagainya itu, sampai tidak ada lagi kesempatan untuk menyampaikan, oh yang ini jangan begini gitu. Yang ini jangan begini, ada sebuah gelembung yang besar, kalau itu sudah tercapai, pada titik itu Anda susah mengatakan apapun gitu. Artinya akan memukul Anda. Memuja-muja. Iya. Tidak demikian ketika di Korea Selatan maksud saya. Nah ini berguna karena ke depan kita akan menyambut Patrick Kluivert ini. Mudah-mudahan dengan ini kita menerapkan kepada Patrick Kluivert dan saya rasa demikian budaya Belanda ya. Mungkin di sana biasa aja tuh pemain memberikan masukan kepada pelatih dengan agak langsung. Mungkin berbeda kalau di Inggris dan sebagainya. Maksud saya, ayo gelembung media sosial ini jangan juga dibuat sampai begitu. Harus ada ruang untuk mengkritisi. Ya selalu kita berikan ruangan untuk mengkritisi sebagaimana seorang pelatih pasti punya kemampuan yang luar biasa makanya dia didatangkan ke Indonesia. Tapi pasti ada juga kelemahan-kelemahan nantinya. Ya pada bagian-bagian tertentu kita ungkapkan juga gitu. Supaya jangan dikultuskan seakan-akan seseorang yang sudah tidak boleh lagi dikritik gitu. Itu kan yang terjadi. Tiba-tiba diganti gitu. Kan orang jadi bingung.
kenapa bisa diganti ya? Selama ini mesra betul kok, bersama-sama di media sosial, saling peluk, saling senyum, saling foto-foto, semua peristiwanya begitu kok. Satu demi satu dinaturalisasi sampai berapa orang ini gitu. Oke, saya ke Pak Arya. Pak Arya, bagaimana dengan peluang pemain-pemain yang selama ini terpinggirkan? Ada Elkan Bagot, ada Mark Klok, ada Sadil Ramdhani untuk kembali lagi ke timnas di era Kluivert ini? Kembali lagi, kami nggak akan pernah intervensi. Betul. Silakan. Kami hanya bisa mengevaluasi, tapi intervensi enggak. Satu. Yang kedua, apa yang dibutuhkan pelatih, kami support. Semua hal-hal yang memang butuh pelatih, apapun itu, jangan sampai pelatih terganggu untuk hal-hal teknis kecil. Atau manajemen apapun namanya, jangan. Kemudian ketika pelatih butuh pemain tambahan dan sebagainya misalnya, atau apapun caranya, kita carikan. Maksimalkan semua yang ada potensi. Jadi ketika nanti Patrick melihat semua dengan timnya, dengan Pastor dan dengan Lazat itu bisa melihat yang ada, dia butuh apa dan sebagainya, ya kita support. Itulah tugas federasi. Tapi kalau ketika ternyata ada sesuatu, ya kita evaluasi. Itulah tugas kami. Jadi apakah akan dipanggil, apakah akan dibuat begini, itu kan semua dengan skema dan sebagainya itu terserah mereka. Tapi kami akan beritahu konsekuensi juga. Misalnya, ketika nanti misalnya ada beberapa pemain diminta oleh Patrick. Yakin? Yakin. Oke, kita perjuangkan. Masuk, pakai. Jadi jangan disia-siakan juga. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi tapi silakan, tetaplah mereka untuk mengakomodir dan semua itu silakan. Kita nggak atur. Tapi jangan pernah minta. Kalau misalnya nanti cuma tidak dipakai. Nggak dipakai. Ya, karena apa? Karena apa? Proses ini bukan proses kita comot orang. Enggak. Prosesnya semua bekerja sama. Pemerintah ini kompaknya bukan main. Pada saat pemerintahan Pak Presiden Jokowi, kompak semua, sampai SK semua, tanda tangan, Perpres apa semua, PP itu semua, tanda tangan semua. Jadi semua ini negaranya terlibat, baru kali ini loh. Sebuah timnas, semuanya terlibat. Jadi sampai presiden terlibat loh. Biasanya kan kalau pelatih kan cuma federasi. ambil klub, ya udah federasi selesai. Enggak. Jadi ini betapa berat hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya menambah pemain pun tolong harus betul-betul karena melibatkan banyak orang yang kami PSSI harus bertanggungjawabkan. Jadi kembali lagi, ini mau habis ya? Udah mau habis. Nah, saya bilang, ayolah, ini timnasnya Indonesia. Kami kerjakan selama ini dengan baik. Kadang-kadang keputusannya sakit, tidak hanya sakit bagi supporter. Bagi kami pun sakit. Seperti yang kami minta itu. Denda lah, inilah, itu, sampai saya didoxing apa semua. Enggak apa-apa, sudah selesai. Ayo kita maju ke depan. Aryo. Tapi ini interupsi nama acaranya, satu aja pertanyaan terakhir. PSSI dengan federasi, dengan Exco masih tetap punya target Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Gini, Bang. Ekspektasi kita ke sana. Target? Gini ya. Gini, Bang. Saya sudah selalu bilang. Federasi secara resmi. Bukan sekarang. Secara resmi loh. Bukan sekarang. Tapi ekspektasi kita itu memang ke sana arahnya. Semua, kenapa DPR pingin cepat-cepat semua bantuin kita? Ke sana ekspektasinya. Kami pun gila-gilaan sampai sumpah, belum pernah ada sumpah di luar negeri, itu pun kita lakukan. Itu ekspektasi kita. Karena gini, pemain naturalisasi ini belum tentu ada lagi loh 10 tahun lagi. Nah, manggung sekarang kalau. Kenapa? Kan enggak, ini kan bekas neneknya, bapaknya apa semua. Ini kita lagi beruntung-beruntungnya. Nah, ketika lagi beruntung, ayo maksimalkan semua. Walaupun secara ini, kalau cuma kita bilang, kami cuma ngomong berdasarkan target, mungkin kami santai-santai aja, Bang. Ngapain kita ini target tanggal 30? Tapi ketika ada opportunity, kesempatan, itu kita dorong semua. Segala hal kita kerjakan, Bang Aryo. Baik. Jadi kembali lagi, ini untuk timnas Indonesia.
ayo kita satu, ya. Yang lalu udah, mari kita maju, kita sama-sama majukan. Baik, Mas Gita silakan. Apa? Apa harapannya? Harapannya tetap timnas lolos ke Piala Dunia setidaknya di putaran keempat. Masuk ke putaran keempat yang berarti nanti Kalau Anda lihatnya masih mungkin? di tangan Sintayong pun antara 50-50. Iya dan tidak. Itu tadi yang saya bilang. Di tangan Sintayong prediksi saya 6 poin dapat. Di tangan ini saya nggak mau prediksi lebih awal. Saya mau lihat gimana pendekatannya Patrick Kluivert terhadap tim ini. Karena itu yang harus dilakukan. Akankah Kluivert berani untuk mengubah skema the winning team era Sintayong? Kalau the winning team nggak akan dirubah. Tapi kan ada masukan. Kita kan butuh real number 9. Ole akan ada ya Bang ya. Ada Jairo Reindewold ada. Jadi itu mungkin akan dirubah setidaknya. Kemudian kan kalau nggak salah, Ragnar itu tidak akan bisa bermain melawan Australia karena dia akumulasi kartu kuning. Dia pasti akan diisi posisinya oleh pemain baru mungkin ya. Jadi pasti akan ada perubahan dan peluang Eliano, Elkan Bagut gimana? Ya, harusnya masih ada ya. Tapi kan gini, balik lagi. Apakah semua pemain akan dipanggilkan itu hak pelatih lagi, tidak bisa diinterupsi. Contohnya, Brazil itu pernah manggil Jorginho Chelsea. Waktu itu dia masih warga negara Brazil. Belum milih Italia. Ya. Dia ada di bangku cadangan, 90 menit nggak dipakai. Mungkin karena dia kesel dia pindah ke Italia. Jadi wajar aja dipanggil tapi nggak dimainkan, itu wajar jadinya. Karena itu hak seorang pelatih. Federasi pun nggak bisa ikut campur bahwa mereka akan, lu harus mainin ini, lu harus mainin ini. Kan nggak boleh. Baik, terakhir Mas Hairul, sebagai masyarakat pecinta bola, ekspektasi terdalamnya apa dari dinamika yang terjadi di almost last minute lah bisa dibilang? Singkat saja ya, Patrick Kluivert dan PSSI nggak ada waktu lagi untuk bulan madu. Langsung buktikan minimal 7 poin karena apa? Karena jika ini gagal, PSSI yang harus bertanggung jawab. Terima kasih. Baik. Dan kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Karena ini maksimalnya untuk sekarang hari ini. Oke, baik, terima kasih pemirsa Anda sudah bersama kami. Kita akan melihat bagaimana Kluivert dan 2 asistennya bulan Maret akan tanding lawan Australia dan juga Bahrain. Betul. Dan juga Jepang dan Cina ya. Cina dan Jepang. Tiga-tiganya mudah-mudahan 7 poin di tangan ya. Amin. Kita bisa lolos 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Aryo Ardi. Saya Ansyah Desuki, sampai jumpa pekan depan.